Dibantu subscribe ya teman. Tidak akan mungkin. Memang pertanyaannya aja udah nggak benar. Karena kita tidak pernah meyakini manusia dari Tuhan. Benar kan? Dari sinilah Pak, muncul teori-teori yang mengatakan bahwa Yesus itu ditahbiskan jadi Tuhan. Jadi Yesus ini manusia biasa, dilahirkan oleh Maria normal, dikandung 9 bulan, kemudian ditahbiskan jadi Tuhan, diwisuda jadi Tuhan. Tahun berapa? Tahun 325 sebelum tahun 325 masih di Konsili Nicea. Dalam dokumen ini dikatakan bahwa ketika Yesus hidup, yang pertama dia tidak sadar bahwa dia adalah Tuhan. Yang kedua, dia tidak meminta supaya dijadikan sebagai Tuhan waktu dia hidup. Itu sebabnya dalam Injil tidak pernah ada keluar dari mulut Yesus, akulah Allah, sembahlah aku. Nggak pernah ada. Karena menurut teori ini, memang sejak awal Yesus tidak menyadari dia Tuhan dan tidak ingin dijadikan sebagai Tuhan. Memang sejak awal Yesus tidak menyadari dia Tuhan dan tidak ingin dijadikan sebagai Tuhan. Lalu, siapa yang menjadikan Yesus jadi Tuhan? Murid-muridnya setelah Yesus naik ke surga. Bro yang tidak menyebutkan identitasnya ini, memberi klaim bahwa 1. Yesus ditahbiskan jadi Tuhan. 2. Yesus manusia biasa, dilahirkan Maria normal, dikandung 9 bulan, kemudian ditahbiskan jadi Tuhan, diwisuda jadi Tuhan pada tahun 325 Masehi di Konsili Nicea. 3. Ketika Yesus hidup, dia tidak sadar bahwa dia adalah Tuhan. 4. Dia tidak meminta supaya dijadikan Tuhan. Karenanya di dalam Injil tidak pernah ada keluar dari mulut Yesus yang menyebut akulah Tuhan sembahlah aku. 5. Yesus tidak ingin dia dijadikan sebagai Tuhan. 6. Siapa yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Murid-muridnya setelah Yesus meninggal, bangkit dan naik ke sorga. Sekarang mari kita cermati terhadap klaimnya tersebut. Bantahan atas klaim Yesus ditahbiskan jadi Tuhan di Konsili Nicea tahun 325 M. Konsili Nikea I adalah konsili para uskup sedunia yang diselenggarakan Kaisar Konstantinus Agung pada tahun 325 Masehi di kota Nikea, sekarang Iznik, Provinsi Bitinia, Kekaisaran Romawi. Hasil dari Konsili Nicea adalah pengakuan iman yang disetujui oleh semua gereja. Selama ini yang kita kenal hanyalah pengakuan iman rasuli. Itu adalah pengakuan iman gereja lokal di Roma. Sedangkan pengakuan iman Nicea adalah pengakuan iman yang diakui seluruh gereja sebelum perpecahan. Berikut hasil Konsili Nicea tersebut. Konsili Nicea adalah penegasan iman, bukan pembuatan ajaran baru. Jadi cerita singkatnya begini, pada waktu itu ada seorang imam di Alexandria yang bernama Arius. Dia berkhotbah dan mengatakan ajaran sesat bahwa, pernah ada waktu di mana anak Allah pernah tidak ada. Dari pernyataan itu dia mengatakan bahwa anak Allah itu diciptakan dan dia menolak keilahian Kristus. Ajaran ini tidak bisa dianggap sepele karena dapat merusak kemurnian ajaran gereja yang rasuli. Dengan pengajaran sesatnya ini, kemudian Arius disidang oleh Dewan Gereja Lokal di Alexandria yang dihadiri oleh 100 uskup dan dia diturunkan dari jabatan keimamannya. Dengan putusan sidang tersebut, ternyata tidak cukup untuk menghentikan kejahatan Arius untuk menyebarkan ajaran sesatnya, justru dia menggalang dukungan ke wilayah luar Alexandria. Dengan adanya ajaran sesat yang merongrong gereja ini, maka perlu dilakukan konsili ekumenis untuk menegaskan iman dan melindungi gereja agar tidak jatuh ke dalam ajaran sesat. Konsili ekumenis tahun 325 M bukanlah yang pertama dilakukan. Sejak zaman para rasul sudah pernah diadakan, yaitu sidang di Yerusalem seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Ketika itu orang-orang Yahudi memaksakan hukum adat Yahudi terhadap orang-orang non-Yahudi. Roh Kudus menyertai para rasul untuk menentukan putusan dalam sidang tersebut seperti dijelaskan dalam Alkitab, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini, Kisah Para Rasul 15 ayat 28.
Dari sini kita bisa belajar bahwa ajaran gereja bukan ajaran perorangan namun dalam komunitas dan Roh Kudus selalu menyertai gerejanya sejak zaman para rasul hingga sekarang. Mula-mula konsili ekumenis tahun 325 M akan diadakan di kota Ankara, namun dipindahkan ke kota Nicea. Salah satu pertimbangan Kaisar Konstantin memindahkan lokasi konsili karena uskup Ankara yang bernama Marcellus sangat ekstrim anti-Arian. Dari sini kita bisa melihat bahwa Kaisar Konstantin lebih condong kepada Arius. Ini membantah tuduhan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan karena atas perintah Kaisar Konstantin, padahal Kaisar justru condong ke kelompok yang menolak keilahian Kristus, Arianisme. Jadi sejarah ini dengan jelas membantah atas klaim Yesus ditahbiskan jadi Tuhan di Konsili Nicea tahun 325 M. Sehingga klaim Yesus diwisuda jadi Tuhan pada tahun 325 M di Konsili Nicea adalah hoaks dengan memelintir dan memelesetkan sejarah. Bantahan yang menyebutkan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Si bro ini hanya mempertimbangkan dari peristiwa Yesus dilahirkan Maria secara normal yang sebelumnya dikandung selama 9 bulan yang dia persamakan dengan dirinya sebagai manusia biasa. Ia tidak melihat hingga mempertimbangkan bagaimana awal mula Maria itu mengandung. Kisah Maria dalam kitab Lukas diawali dengan penampakan malaikat Gabriel, malaikat yang sama yang sebelumnya telah menampakkan diri kepada Zaharia di bait suci, lihat Lukas 1 ayat 11, 19, 26. Ketika Gabriel menampakkan diri, Maria adalah seorang gadis muda yang bertunangan untuk menikah dengan Yusuf, lihat Lukas 1 ayat 27. Lukas 1 ayat 30 kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31 sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 32 ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ayat 34 kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Ayat 35 jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Demikian kepada Yusuf tunangan Maria. Suatu malam seorang malaikat datang kepada Yusuf dalam sebuah mimpi dan memberitahu dia bahwa bayi Maria adalah putra Allah. Malaikat itu memberitahu Yusuf agar dia bersedia menikahi Maria dan menamai bayinya Yesus. Yesus akan menjadi juru selamat dunia. Malaikat berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Matius 1 ayat 20-21. Nas ini mengisahkan bahwa sebelum Maria bertunangan untuk menikah dengan Yusuf, Maria didatangi malaikat Gabriel yang memberitahu bahwa Bunda Maria itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kepada Yusuf tunangannya itu juga didatangi malaikat yang mengatakan agar dia tidak meragukan Maria karena kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tergambar jelas dan tegas bahwa proses mengandungnya Maria bukanlah hasil pencampuran laki-laki dengan perempuan sebagaimana manusia pada umumnya. Jadi si bro adalah salah besar bila menyebut Yesus sebagaimana manusia biasa yang dilahirkan oleh seorang perempuan biasa. Maria dengan tegas menggambarkan dirinya kepada sang malaikat bahwa dia belum bersuami. Ini berarti Maria seorang gadis perawan, maka tidak akan mungkin terjadi kehamilan. Namun malaikat berkata bahwa kandungannya berasal dari Roh Kudus. Tidak ada manusia di bumi ini yang lahir tanpa ayah dan ibu selain Adam dan Hawa. Terhadap manusia Adam dan Hawa, adalah manusia ciptaan yang terbuat dari debu dan tanah sedang Hawa dari tulang rusuknya Adam. Ini sangat berbeda dengan kelahiran Yesus. Yesus berada di kandungan Maria berdasarkan firman itu sendiri. Maka jelaslah bahwa Yesus itu bukan manusia biasa meskipun ia lahir dari seorang wanita. Bantahan terhadap klaim Yesus tak menyadari dirinya sebagai Tuhan adalah suatu kesalahan besar bila menyatakan bahwa Yesus tidak menyadari bahwa dirinya adalah Tuhan. Perhatikanlah ayat ini. Yohanes 10 ayat 25 Yesus menjawab mereka, "Aku sudah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Yohanes 10 ayat 30 Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 13 ayat 13 Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14 Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 10 Tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Juga saat penghulu udara atau iblis penguasa dunia, mencoba Yesus, di padang gurun Matius 4:7 Yesus katakan, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu. Pada saat ia dicobai oleh yang jahat ia nyatakan bahwa, ia adalah Tuhan. Dan ayat 10, berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah, iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan, iblis pun meninggalkannya. Dari gambaran ayat ini jelaslah menggambarkan bahwa Yesus sangat menyadari bahwa dirinya adalah Tuhan. Yesus sendiri yang berkata bahwa ia adalah Tuhan. Tidak hanya perkataannya tetapi juga ia perlihatkan dari perbuatannya selama hidupnya. Jadi si bro ini berusaha membelokkan atau mempelintir ayat yang kemungkinan ia sendiri sangat membenci Yesus tanpa sebab. Bro ini tidak sadar, bila Yesus mau detik ini juga ia bisa menjadi penghuni alam sebelah. Bantahan terhadap klaim bahwa hanya murid-murid yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dari penjelasan sebelumnya, sangat jelas tergambar bahwa proses Yesus sebagai Tuhan tidak ada campur tangan atau upaya yang dilakukan oleh para muridnya. Tak satu pun di antara mereka yang melakukan itu. Penuhanan Yesus tegas bermula dari pengakuan Yesus sendiri. Dari semua penjelasan ini, apa yang menjadi klaim dari bro ini adalah pelesetan semata dan itu adalah hoaks. Dari seluruh klaimnya itu tak satu pun yang terbukti. Bro ini asbun tingkat tinggi.